Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sejada Mandi Tungedi, kelas 1B Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Sultan Amai Gorontalo. Baik, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang 13 materi mata kuliah Fikih Muamalah. Materi pertama ialah harta, hak milik, dan akad. Harta ialah sesuatu yang dipunyai oleh para pribadi ataupun kelompok, baik berupa barang, uang, benda, atau properti, dan hewan. Pembagian harta secara umum. Yang pertama, dengan mal mutakawim dan gairu mutakawim. Dan yang kedua, yaitu al-mal gairu al-mutakawim. Dan yang ketiga adalah mal mitsli dan mal kimi. Yang keempat, al-mal al-kimi. Dan yang kelima, mal istilaki dan mal istimali. Dan yang terakhir adalah yang kelima, mal gairu manqul. Materi yang kedua yaitu jual beli dan khiyar. Yaitu jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang secara sukarela di antara kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan dan perjanjian yang telah dibenarkan syara dan disepakati. Kemudian ada rukun-rukun dari jual beli. Yang pertama yaitu akid, subjek dari jual beli. Yang kedua ma'qud alaih, objek jual beli. Yang ketiga mahal al-kafi, itu sigat pernyataan jual beli. Yang keempat maudu al-aqdi, tujuan dari jual beli. Kemudian ada khiyar. Khiyar artinya memilih, mengisah, dan menyaring. Materi yang ketiga yaitu riba, gharar, dan maisir. Yang pertama, kata riba berasal dari bahasa Arab az-ziyadah atau tambahan, an-nu berkembang, al-irtifah meningkat, dan al-ulu membesarkan. Nah, secara istilah, riba ialah pengambilan sebagian dari harta secara detail. Kemudian secara bahasa, gharar berasal dari kata al-muqtarah, artinya pertaruhan. Nah, secara terminologi, gharar adalah transaksi yang mengandung ketidakjelasan atau pertaruhan. Gharar dapat terjadi dalam 4 hal, yaitu kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Kemudian ada maisir. Maisir adalah transaksi yang digantungkan pada keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Materi keempat yaitu mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerjasama dua belah pihak di mana pemilik yaitu sahibul mal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola yaitu mudarib dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan di awal. Nah, adapun syarat-syarat kerjasama mudharabah. Yang pertama, syarat yang berhubungan dengan akid. Nah, yang kedua, syarat yang berhubungan dengan modal. Yang ketiga, syarat yang berhubungan dengan keuntungan. Kemudian ada materi yang kelima, yaitu musyarakah. Secara etimologis, musyarakah adalah penggabungan, pencampuran, atau syarikat. Nah, musyarakah juga berarti kerjasama kemitraan atau dalam bahasa Inggris disebut dengan partnership. Adapun dari rukun akad musyarakah yaitu yang pertama pelaku akad atau para mitra usaha. Nah, yang kedua objek akad modal atau mal, dan ketiga kerja atau drabah, keempat syigat, ijab dan qabul, dan terakhir adalah nisbah yaitu keuntungan bagi hasil. Materi keenam yaitu mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dengan sejumlah modal yang dipercayakan oleh sahibul mal atau pemilik modal kepada pengelola atau disebut dengan mudarib. Nah, ada juga syarat-syarat dari mudharabah, yaitu penyedia dan pengelola modal, pernyataan ijab dan kabul, kemudian kegiatan usaha pengelola, dan keuntungan mudharabah, dan terakhir adalah modal. 7. Sedekah, hibah, hadiah, dan wakaf. Pengertian sedekah secara bahasa berasal dari huruf syad, dal, dan qaf. Nah, serta dari unsur as-sidik yang berarti benar atau jujur. Yang kedua, secara bahasa hibah adalah pemberian atau atiyah, sedangkan menurut istilah hibah yaitu akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela. Yang ketiga, hadiah adalah pemberian sesuatu yang bermanfaat dari seseorang kepada orang lain, penghormatan tanpa mengharap gantinya dan hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian terakhir adalah wakaf. Dalam kompilasi hukum Islam, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta, benda. Materi ke-8 yaitu bank, riba, dan rente. Bank atau perbankan adalah lembaga keuangan usaha yang pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran, serta peredaran uang dengan tujuan memenuhi kebutuhan kredit atau modal orang lain. Kata riba berasal dari bahasa Arab yaitu az-ziyadah atau tambahan, an-nuwu berkembang, al-irtifa meningkat, dan al-ulu membesarkan. Nah, secara istilah, riba ialah pengambilan sebagian dari harta secara detail. Oke, kemudian ada jenis-jenis riba. Yang pertama, utang